Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Renda Karisma Ivian dengan NIM 216003 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Zajunova Sabtulia dengan NIM 216006. Di sini kami akan menayangkan sebuah video roleplay tentang konseling pada ibu untuk balita sulit makan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Bidan. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ibu apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Ya, baik Bu, saya sehat. Ada hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Bidan terkait dengan anak saya yang susah diatur untuk makan, Bu. Baik Ibu, sebelum kita bicara lebih lanjut lagi, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Bidan Riza yang bertugas di pagi hari ini. Maaf Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Renda Bu Bidan. Bolehkah saya memanggil dengan Ibu Renda? Boleh Bu Bidan. Kalau boleh tahu, anak Ibu sekarang usia berapa tahun ya? Usia anak saya 5 tahun Bu Bidan. Baik, 5 tahun ya Bu. Lalu biasanya dalam sehari berapa kali anak Ibu makan? Kadang sehari hanya 1-2 kali Bu. Baik, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan anak Ibu bisa susah makan? Begini Bu, anak saya susah sekali untuk diatur makannya. Dia lebih menyukai jajanan ringan seperti camilan, es krim, snack keju, ketimbang makan nasi, sayur beserta lauk pauknya Bu. Lalu selama ini apakah Ibu sudah memberikan alternatif lain gitu Bu? Semisal dengan mengkombinasi nasi dengan lauk pauknya atau dengan makanan yang bervariasi yang disukai anak Ibu? Saya belum pernah mencobanya sih Bu. Pernah saya buatkan nasi goreng dengan kombinasi berbagai sayur mayur yang warna-warni sayurnya, tapi tetap saja anak saya tidak mau makan Bu. Saya sampai capek Bu memberikan makan ke anak saya. Selain saya tidak ada waktu, saya juga jarang sama anak saya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu wanita karir ya? Memang Bu, anak susah makan merupakan permasalahan yang sering dikeluhkan oleh orang tua, terutama para ibu-ibu yang bekerja ya seperti Ibu itu. Berbagai cara seolah tidak berhasil dilakukan untuk mengatasi anak yang sulit makan. Bahkan tak jarang para ibu menjadi tertekan dan stres dalam menghadapi buah hatinya. Setiap ibu selalu diliputi kekhawatiran soal kecukupan gizi buah hatinya. Belum lagi jika anak susah makan atau pilih-pilih makanan yang makanan itu belum tentu sehat baginya. Benar sekali Bu, saya sering sekali merasa khawatir dengan anak saya terkait gizinya. Dan bagaimana dengan tumbuh kembangnya nanti apabila anak saya susah makan dan hanya suka makan makanan yang belum tentu sehat untuknya. Banyak faktor Bu yang menyebabkan anak ibu menjadi susah makan. Faktor penyebab anak susah makan bisa dikarenakan oleh faktor fisik dan faktor psikis seorang anak tersebut Bu. Faktor fisik tersebut meliputi terdapatnya gangguan pada alat organ pencernaan maupun terdapatnya infeksi dalam tubuh anak. Sedangkan faktor psikis meliputi gangguan psikologis anak tersebut seperti kurangnya perhatian, keadaan makan yang kurang menyenangkan, tidak pernah makan bersama orang tua karena sering ditinggal seperti ibu ini kan berkarir, ataupun karena dia dipaksa dengan makanan yang tidak ia sukai. Faktor lain pada di usia prasekolah cenderung aktif dan bersemangat, dan keadaan mereka pun pada umumnya menggemaskan dan menyenangkan kan ya. Tak jarang di usia 3, 4, dan 5 mulai menunjukkan sikap keras kepala terutama tentang makanan ya Bu. Oh begitu ya Bu, lalu bagaimana cara mengatasi anak saya yang susah makan? Banyak sekali ya Bu cara mengatasi anak yang susah makan seperti yang sedang dialami oleh anak ibu. Yang pertama, coba sajikan makanan yang porsinya sedikit tapi diberikan 3-4 kali dalam sehari. Selanjutnya, sajikan dengan berbagai varian ya Bu. Variasi makanan termasuk sumber makanan, hewani, dan buah-buahan kaya vitamin A serta sayuran. Selanjutnya, sajikan dengan cara yang menarik. Jadikan keadaan makanan yang menyenangkan seperti makan bersama-sama keluarga.
Berikan camilan yang sehat, buatkan es krim yang terbuat dari buah, lalu dibentuk seperti es krim ya Bu. Tawari 1-2 kali makanan selingan di antara waktu makan. Hindarkan gaya memaksa dan mengancam dalam membujuk anak. Libatkanlah anak ibu untuk menyiapkan makanan. Hindari memberi iming-iming makanan penutup sebagai hadiah. Batasi pemberian minuman di sela-sela waktu makan. Jika anak menolak makanan baru, tawari untuk mencicipi beberapa kali. Tunjukkan bahwa ibu juga menyukai makanan tersebut. Bicara pada anak selama memberi makan dan jaga kontak mata dengan anak. Jika punya waktu luang, ibu bisa menyuapi anak ibu sambil duduk dengan benar. Karena jika dilakukan dengan bermain-main, bisa saja anak ibu tersedak. Jadwal pemberian makanan pada anak usia 4-6 tahun serupa dengan dewasa ya Bu. Sebaiknya anak pada usia 4 tahun makan bersama anggota keluarga yang lain. Pada waktu makan, mulai diajarkan cara makan yang baik dan jenis makanan yang bernilai gizi tinggi secara perlahan-lahan namun pasti. Baik Bu Bidan, apakah dengan cara seperti itu bisa berhasil ya Bu? Takutnya nanti anak saya hanya mau makan sehari atau 2 hari saja, lalu dia balik lagi seperti biasanya. Kalau menurut saya, ibu coba terlebih dahulu ya saran-saran yang saya berikan tadi. Berikan makanan ke anak ibu dengan berbagai variasi ya Bu. Kalau bisa setiap hari ganti menu, tidak perlu yang bernilai tinggi, cukup dengan makanan-makanan sederhana seperti sayuran, daging sedikit, dan lainnya ya Bu. Yakin saja Bu bahwa cara ini akan berhasil. Hilangkan pikiran-pikiran bahwa tidak akan berhasil ya Bu, dan tetap konsisten menerapkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi Bu. Oh iya Bu, lalu seberapa pentingkah gizi untuk anak saya tersebut? Apakah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya ya Bu? Begini ya Bu, gizi pada anak sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang seorang anak tersebut Bu. Karena apa? Karena proses pematangan atau maturasi fungsi organ tubuh termasuk berkembangnya kemampuan mental, inteligensi, serta perilaku anak. Nah, pada balita usia 3-5 tahun atau prasekolah harus mengonsumsi 7 mg zat besi setiap hari. Kekurangan zat besi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan dapat menyebabkan masalah pembelajaran dan perilaku. Kurangnya asupan zat besi juga menyebabkan anemia defisiensi besi. Zat besi dibutuhkan untuk membuat sel darah merah yang akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa zat besi dan sel darah merah yang cukup, jaringan dan organ tubuh mendapatkan lebih sedikit oksigen dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk pertumbuhan organ tersebut, anak membutuhkan asupan nutrisi yang bergizi ya Bu, seperti protein, vitamin, mineral, dan lain-lain. Dalam upaya mencegah kekurangan zat besi, ibu bisa menyajikan lebih banyak makanan kaya zat besi seperti daging, unggas, ikan, biji-bijian yang diperkaya, kacang-kacangan, dan tahu. Saat menyajikan makanan kaya zat besi, sertakan makanan yang mengandung vitamin C seperti tomat, brokoli, jeruk, dan stroberi yang meningkatkan penyerapan zat besi tubuh. Seperti itu ya Bu. Baik Bu Bidan, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Terima kasih atas saran-saran tadi ya Bu. Semoga dengan cara seperti itu anak saya mau makan makanan yang sehat dan bergizi tinggi. Amin Bu, semoga cara-cara yang saya berikan tadi berhasil ya Bu. Dan semoga anak ibu bisa memulai makan makanan yang sehat yang bisa memicu pertumbuhan dan perkembangannya.
Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Bidan. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih.